Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Dewi dengan NIM 20116000349 dari kelas XB. Dengan ini saya akan memulai memaparkan atau mempresentasikan hasil dari paper review saya tentang penerapan data mining bidang pendidikan dengan abstrak. Pada era digitalisasi, semakin banyak ditemukan penelitian dalam implementasi data mining. Hal ini disebabkan karena data mining merupakan salah satu teknik pengolahan data dengan menggali berbagai informasi dari sekumpulan data yang tersimpan. Berdasarkan dari manfaat besar yang dapat ditawarkan oleh teknologi data mining ini, menarik untuk melihat sejauh mana teknologi data mining sudah dimanfaatkan dalam bidang pendidikan. Paper ini bertujuan untuk melakukan review atas paper-paper telah melakukan penelitian tentang implementasi data mining yang dipublikasikan. Kontribusi dari paper ini adalah memberikan informasi sejauh mana penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada implementasi data mining untuk mendapatkan bentuk pengolahan data yang digunakan sebagai rencana penelitian berikutnya. Review paper ini tidak memilih teknik atau metode terbaik, serta tidak memberikan opini terhadap suatu analisis yang pernah dilakukan dari penelitian terdahulu. Dari review paper ini dapat diharapkan hasilnya dapat memberikan informasi dan inspirasi sehingga implementasi teknologi data mining semakin luas. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan. Informasi merupakan suatu elemen penting dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mendapatkan sebuah implementasi yang penting dan akurat, seringkali tidak mudah kita dapatkan. Informasi yang tersedia dalam jumlah yang besar, jadi masih perlu kita gali terlebih dahulu agar informasi tersebut dapat menyajikan informasi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Untuk dapat menggali informasi yang berpotensi dari gudang data, tidak bisa hanya mengandalkan dan operasional saja, namun diperlukan suatu analisis data yang tepat sehingga menghasilkan informasi yang lebih akurat. Untuk membantu mempermudah para pengambil keputusan dalam menganalisis dan mengekstraksi data, maka lahirlah cabang ilmu yang baru yang disebut dengan data mining. Proses data mining merupakan suatu proses utama saat metode diterapkan untuk menemukan pengetahuan berharga dan tersembunyi dari data perguruan tinggi dituntut keunggulan bersaing dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang dimilikinya. SDM tersebut dalam hal ini adalah mahasiswa dan siswa. Maka dengan itu perlunya penggalian data dengan memanfaatkan beberapa data sehingga dapat diketahui informasi tersebut. Tahap-tahap data mining sebagai suatu rangkaian proses dan data mining dapat dibagi menjadi beberapa tahap yang diilustrasikan dalam gambar berikut ini, yaitu pembersihan data atau data cleaning. Pembersihan data merupakan menghilangkan noise dan data yang tidak konsisten atau tidak relevan. Yang kedua yaitu integrasi data. Integrasi data merupakan penggabungan data dari berbagai database ke dalam satu database baru. Dan yang ketiga, seleksi data. Data yang ada pada database seringkali tidak semuanya dipakai karena banyak data-data yang tidak dibutuhkan dan data itu hanya yang kita butuhkan yang sesuai dengan analisis yang akan diambil dari database. Dan yang keempat, transformasi data. Data diubah atau digabungkan ke dalam format yang sesuai untuk diproses dalam data mining. Yang kelima, proses mining merupakan suatu proses utama saat metode diterapkan untuk menemukan pengetahuan berharga dan tersembunyi dari data tersebut. Lalu selanjutnya evaluasi pola. Evaluasi pola untuk mengidentifikasi pola-pola menarik ke dalam knowledge base yang ditemukan. Dan yang terakhir yaitu presentasi pengetahuan, yaitu merupakan visualisasi dan penyajian pengetahuan mengenai metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang diperoleh pengguna.
Lalu selanjutnya tinjauan pustaka. Data mining merupakan proses yang memanfaatkan teknik-teknik statistik, matematika, dan kecerdasan buatan untuk mengekstrak dan mengidentifikasi informasi dan knowledge selanjutnya, atau pola-pola yang berasal dari sekumpulan data yang sangat besar. Berbagai macam pola tersebut bisa dalam bentuk aturan bisnis, kesamaan-kesamaan, korelasi, tren, ataupun model-model prediksi. Kebanyakan literatur mendefinisikan data mining sebagai proses yang rumit untuk mengidentifikasi pola-pola yang valid, baru memiliki potensi bermanfaat dan bisa dipahami. Dan berikut merupakan implementasi data mining pada penelitian di bidang pendidikan yang dilakukan oleh Mujib Ridwan, Hadi Suyono, dan M. Saroso pada jurnal EECCIC Volume 7 nomor 1 pada Juni 2013 dengan judul Penerapan Data Mining untuk Evaluasi Kinerja Akademik Mahasiswa Menggunakan Algoritma NFBS Classifier. Ini melakukan mengevaluasi kinerja akademik mahasiswa pada tahun kedua dengan input data induk mahasiswa dan data akademik mahasiswa pada angkatan 2005 sampai dengan 2009 yang belum lulus sebagai pengujian data pada testing. Dan juga akan dilakukan klasifikasi kelulusan pada data target. Jika hasil klasifikasi tidak tepat, maka sistem akan memberikan rekomendasi dengan melakukan analisis pada data riwayat mata kuliah yang telah ditempuh. Hasil dari pengujian menunjukkan nilai akurasi yang sedang. Hal ini disebabkan karena faktor penentu kelulusan mahasiswa tepat atau tidak tepat waktu pada kenyataannya memiliki nilai yang tidak konsisten. Setelah proses pengujian terhadap data uji, hasil mining yang terbaik akan digunakan untuk mengklasifikasi data target ke dalam kelas tepat atau tidak tepat waktu kelulusan. Lalu implementasi data mining pada penelitian di bidang pendidikan juga dilakukan Yuli Asriningtyas Rodayah Mardiah pada jurnal Volume 8 nomor 1 pada Januari 2014 dengan judul Aplikasi Data Mining untuk Menampilkan Informasi Tingkat Kelulusan Mahasiswa dengan Implementasi Data Mining untuk Mengetahui Kelulusan Mahasiswa digunakan untuk menampilkan informasi tingkat kelulusan. Informasi yang ditampilkan berupa nilai support dan confidence hubungan antar tingkat kelulusan dengan data induk mahasiswa. Jadi dalam proses ini data mining dapat digunakan sebagai pertimbangan dan pengambilan keputusan. Lebih lanjut tentang faktor yang mempengaruhi tingkat kelulusan, khususnya faktor dalam data induk mahasiswa. Lalu implementasi data mining pada penelitian di bidang pendidikan juga dilakukan Abdul Rohman Muhammad Rohman pada jurnal Neotechnica Volume 5 pada Juni 2019 dengan judul Komparasi Metode Klasifikasi Data Mining untuk Prediksi Kelulusan Mahasiswa. Di sini memprediksi kelulusan mahasiswa dengan menggunakan parameter usia, jenis kelamin, indeks prestasi semester 1 sampai semester 4 dengan mengkomparisasi 3 metode yaitu Neural Network, Kinnear's Network, dan Decision Tree, dan dapat mengetahui metode terbaik dari 3 metode tersebut dan metode terbaiknya yang relevan ataupun yang indeks tertinggi yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu dengan metode neural network. Lalu selanjutnya implementasi data mining pada penelitian di bidang pendidikan juga dilakukan oleh Heri Susanto pada jurnal pendidikan vokasi dengan judul Data Mining untuk Prediksi Prestasi Siswa Berdasarkan Sosial Ekonomi, Motivasi, Kedisiplinan, dan Prestasi Masa Lalu. Di sini dia memprediksi belajar siswa berdasarkan status sosial ekonomi orang tua, motivasi kedisiplinan, dan prestasi masa lalu dengan menggunakan metode Chi-square Automatic Interaction Detection dan regresi ganda. Dengan metode akurasi ini digunakan beberapa metode dan diketahui prediksi akurasi yang lebih baik yaitu dengan decision tree.
Lalu selanjutnya implementasi data mining pada penelitian bidang pendidikan juga dilakukan oleh Galih pada Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Aplikasi volume 2 nomor 1 pada Januari 2019 dengan judul Data Mining Bidang Pendidikan untuk Analisa Prediksi Mahasiswa dengan Komparasi dua Model Klasifikasi pada STMIK Jabar menggunakan metode algoritma Naive-Bayes Classifier atau NBC, menggunakan rasio data training dengan model C4.5 dengan tingkat akurasi terbaik yaitu model algoritma C4.5. Lalu berikutnya ada Diki Firdaus pada jurnal Format volume 6 nomor 2 pada tahun 2017 dengan judul Penggunaan Data Mining dalam Kegiatan Sistem Pembelajaran Berbantu Komputer. Di sini adanya pengelompokan data atau memfilter ataupun konversi untuk menghasilkan sebuah pengetahuan atau yang membantu guru atau pengajar dalam mengelola kelasnya, dalam memahami cara belajar siswa, dan adanya proaktif kepada siswa juga. Lalu selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini merupakan kajian literatur dengan pendekatan konseptual tradisional. Kajian literatur adalah sebuah produk tulisan yang mengupas sebuah topik atau hasil penelitian yang telah dipublikasikan tanpa ada gambaran metode ilmiah. Artikel ini menggunakan pendekatan konseptual tradisional yang mana mensintesiskan pengetahuan atau hasil penelitian di bidang pendidikan, yang dalam hal ini implementasi atau penerapan data mining dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang topik tersebut. Data primer dalam kajian literatur ini adalah jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik yang dikaji oleh penulis dan beberapa pemberitaan yang bersumber dari beberapa artikel. Lalu selanjutnya, hasil dan pembahasan. Implementasi data mining dari berbagai penelitian yang memanfaatkan data mining, yaitu sangat berkontribusi dalam bidang pendidikan untuk mengetahui hasil yang didapatkan. Dengan beberapa kategori dalam pengolahan data, mencari strategi yang paling efektif, sebagai dasar pembentukan pengelolaan data dan perbaikan keputusan yang baik dalam penerapan data mining yang dapat diuraikan dalam tabel berikut. Di sini ada 6 kategori yaitu deskripsi, estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Lalu jenis data yang diolah, pemanfaatan hasil data. Penelitian yang dilakukan oleh Mujib Ridwan, Hadisyono, dan M. Sarosa pada tahun 2013 dengan kategori sudah dikategorikan dia melakukan klasifikasi dan clustering. Jenis data yang diolah yaitu jurnal lokal dan internasional yang terkait dengan implementasi data mining di bidang pendidikan. Pemanfaatan hasil data membantu mengelompokkan kategori mahasiswa yang lulus tepat waktu atau tidak. Kemudian dari klasifikasi tersebut, sistem akan memberikan rekomendasi solusi untuk memandu mahasiswa lulus dalam bidang yang paling tepat dengan nilai optimal yang berdasarkan histori nilai yang telah ditempuh mahasiswa. Lalu selanjutnya penelitian Yuli Astriningtyas dan Rodayah Mardiah pada tahun 2014 dengan kategori sudah mengkategorikan clustering dan asosiasi. Jenis data yang diolah, jurnal lokal yang terkait implementasi data mining di bidang pendidikan, dan pemanfaatan hasil datanya membantu mengetahui informasi tingkat kelulusan mahasiswa dengan menggunakan data asal sekolah, daerah asal mahasiswa, jurusan, dan data program studi. Lalu selanjutnya penelitian Abdul Rahman dan Muhammad Rohamin dengan telah mengkategorikan klasifikasi dan clustering, dan data didapatkan dari jurnal lokal dan internasional terkait implementasi data mining di bidang pendidikan. Lalu pemanfaatan hasil datanya membantu mengetahui informasi tingkat kelulusan mahasiswa dengan menggunakan data asal sekolah, daerah asal mahasiswa, jurusan, dan program studi. Lalu selanjutnya Heri Susanto. Heri Susanto dengan melakukan
pendataan dengan kategori, prediksi, klasifikasi, dan clustering. Data yang didapatkan dari jurnal lokal dan internasional yang terkait tentang pendidikan. Lalu pemanfaatan hasil datanya memprediksi prestasi belajar dengan menggunakan data ekonomi orang tua, motivasi, kedisiplinan, dan prestasi masa lalu dengan menggunakan metode akurasi yang terpilih. Lalu selanjutnya oleh Galih pada tahun 2019 sudah mengkategorikan deskripsi, klasifikasi, prediksi, clustering. Jenis data yang diolah dengan pada jurnal lokal dan internasional, pemanfaatan hasil datanya mengetahui tingkat akurasi setelah melakukan komparasi metode-metode yang terpilih dan yang memudahkan mengetahui prestasi mahasiswa. Lalu yang terakhir oleh Diki Firdaus pada tahun 2017 dengan sudah mengkategorikan deskripsi, sudah dideskripsikan, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Jurnal lokal, jenis data yang diolah yaitu dengan jurnal lokal dan internasional. Pemanfaatan hasil datanya menghasilkan pengetahuan yang membantu guru dalam mengelola kelasnya dan dapat memahami cara belajar siswa dan adanya proaktif kepada siswa antar guru dengan siswa. Dari tabel di atas diketahui implementasi data mining memiliki beberapa manfaat dan melakukan deskripsi, estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, dan asosiasi yang digunakan pada bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, penggunaan data mining yaitu data sebagai prediksi atau rekomendasi dengan menggunakan data yang diperoleh dari jurnal lokal maupun internasional. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Dari penelitian ini mengenai review paper yang berkaitan dengan implementasi data mining, maka para peneliti menyimpulkan bahwa teknologi data mining adalah salah satu cara yang efektif untuk mengelola data, terlebih jika informasi yang dihasilkan dari data tersebut dibutuhkan untuk membantu membuat suatu keputusan. Diharapkan paper review ini dapat membantu memberikan informasi kepada penelitian selanjutnya dalam implementasi data mining agar dapat terus dimanfaatkan dan dikembangkan dalam bidang pendidikan menggunakan pengelolaan dengan metode-metode lainnya. Sehingga seluruh data sebagai aset bangsa ini dapat dikelola dan dipergunakan untuk kepentingan dalam dunia pendidikan. Demikian pemaparan atau hasil paper review ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Silakan tinggal kritik dan saran yang membangun di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.